Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anakku yang berada di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik, apalagi di tengah-tengah adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh sendi-sendi kehidupan ini, maka kegiatan MPLLS kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, tetapi kita dapat melakukan pertemuan-pertemuan ini atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini secara virtual. Baik anak-anakku, di saat ini saya akan membawakan materi tentang program pengembangan dan data prestasi kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Yang pertama kita perhatikan, kita mulai dengan visi dan misi SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Nah, kalau Anda melihat bahwa slogan yang warna hijau di atas itu adalah kita punya slogan Manggurebe Bikin Maju Anak Negeri. Dan itu adalah slogan dari SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Nah, visi dan misi kami SMA Negeri Siwa 5 Ambon yang pertama, menjadi sekolah yang masohi dan religi. Nah, apa itu masohi dan apa itu religi? Nah, misi kita adalah mewujudkan iman yang mandiri. Yang berikut arif dan bijaksana, di mana kita harus mewujudkan sikap arif dan bijaksana. Yang berikut sosial dan kesetia kawanan. Nah, bagaimana kita menunjukkan sikap sosial dan kesetia kawanan kita? Bagaimana kita mewujudkan sikap optimis kita? Bagaimana kita mewujudkan iman yang humanis? Bagaimana kita mewujudkan calon saintis dan inovatif dan kompetitif? Nah, barangkali itu visi dan misi kami di SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Nah, kita melihat ada juga profil SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Profil kami ada kegiatan belajar mengajar, ada kehidupan di asrama, ada kegiatan akademik dan juga kegiatan non-akademik. Yang saya fokuskan di sini adalah untuk kegiatan non-akademik, yaitu kegiatan pengembangan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Dalam proses kegiatan pengembangan ekstrakurikuler ini, ada pengembangan ekstrakurikuler yang bersifat akademik dan juga ada yang bersifat non-akademik. Selain itu juga kita punya kegiatan-kegiatan overseas atau kegiatan-kegiatan luar negeri, dan setelah itu juga ada forum-forum ilmiah di tingkat nasional dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang ekstrakurikuler, sesungguhnya apa itu ekstrakurikuler? Saya yakin bahwa setiap kalian sudah ada dalam klub-klub ekstrakurikuler di sekolah asal kalian di SMP. Bukankah begitu ya anak-anak ya? Nah, bicara tentang ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler atau disebut singkat dengan kegiatan eksul ini adalah kegiatan tambahan yang diadakan oleh pihak sekolah untuk mengasah bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh para siswa. Tentu biasanya kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan setelah jam pelajaran berakhir agar tidak mengganggu jam pelajaran nantinya. Nah, sedangkan definisi bahwa kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat agar melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidikan atau tenaga kependidikan dapat yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Nah, itu sesungguhnya definisi dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini kalian sudah ikuti di sekolah-sekolah kalian masing-masing. Nah, kalau kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berarti ada punya tujuan. Orang tidak mungkin mengikuti klub-klub ekstrakurikuler tidak punya tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama Anda lihat. Pertama itu adalah membina dan mengembangkan bakat minat serta kreativitas siswa sehingga membentuk siswa menjadi terampil dan percaya diri bahkan juga menjadi siswa yang mandiri. Tujuan yang kedua yaitu adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan berbagai nilai kepribadian bangsa sehingga terbentuk siswa yang berwatak baik, beriman dan juga berakhlak mulia. Nah, tujuan yang ketiga adalah memperluas dan mempertajam pengetahuan siswa yang telah diperoleh dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, tujuan yang keempat adalah bagaimana mencari dan membina bibit-bibit unggul yang dalam bidang keilmuan, keterampilan, keolahragaan, dan kesenian kelak untuk diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan lomba tingkat daerah, nasional maupun internasional. Tentu sekali bahwa mungkin kegiatan-kegiatan lomba ini sudah kalian ikuti ya di sekolah kalian, mungkin sudah diselenggarakan oleh sekolah atau ada yang pernah mengikuti secara lokal, ada yang regional, bahkan juga ada yang nasional, bahkan juga ada yang sudah sampai ke tingkat-tingkat internasional. Nah, yang berikut adalah
Bagaimana kalian menimba ilmu sesuai bakat minat kalian sehingga dapat menggapai prestasi di kemudian hari nanti. Baik, kita lihat tadi tujuan. Kira-kira ekstrakurikuler ini penting atau tidak? Ya, saya ulang lagi. Apakah ekstrakurikuler ini penting buat kalian? Yang pertama saya mau katakan begini bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat mengembangkan bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang kedua bahwa kegiatan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler juga dapat memperluas pergaulan remaja. Nah, kegiatan sekolah ini juga efektif dalam usaha pencegahan kenakalan remaja. Dan yang berikut adalah kegiatan sekolah yang non-formal ini akan semakin mengasah bakat dan kreatif kalian, anak-anak remaja, ya, bila ditekuni dan akan berbuah prestasi yang dapat dibanggakan. Jadi itulah beberapa konsep-konsep yang menggambarkan bahwa sebenarnya ekstrakurikuler itu bukan hal-hal yang hanya ikut-ikutan, tetapi dia punya tujuan, ada punya suatu manfaat. Pentingnya mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, prinsipnya apa? Kalau bicara tentang kegiatan ekstrakurikuler, kita harus punya prinsip. Yang pertama, individual. Apa itu individual ya? Prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi bakat dan minat peserta didik masing-masing. Yang kedua bahwa ekstrakurikuler ini juga pilihan. Tanpa disadari ini adalah pilihan. Bahwa prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan yang diikuti secara sukarela oleh peserta didik. Jadi di sini saya mau tekankan bahwa ketika Anda memilih ekstrakurikuler ini, itu sesuai dengan Anda punya keinginan, sesuai dengan bakat, minat, dan potensi Anda ada di situ. Bukan berarti Anda ikut-ikutan dengan orang lain. Wah, teman saya masuknya di sini, saya juga mau gabung di sini. Saya kira itu pilihan-pilihan yang tidak sesuai atau pilihan-pilihan yang salah. Nah, yang berikut bahwa prinsipnya kegiatan ekstrakurikuler ini menuntut keterlibatan aktif dari peserta didik itu sendiri. Yang menggambarkan bahwa prinsip kegiatan ekstrakurikuler ini dia menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh. Nah, ini berarti ada suatu nilai tanggung jawab, ada satu nilai kerja keras di sini. Kalau dia tidak bertanggung jawab, dia tidak mengikuti secara penuh, berarti dia merupakan peserta didik yang memilihnya asal-asalan seperti itu. Yang berikut bahwa prinsip ekstrakurikuler ini adalah menyenangkan, di mana menggambarkan bahwa prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana yang disukai dan mengembirakan peserta didik. Yang berikut etos kerja, di mana prinsip kegiatan ekstrakurikuler membangun semangat peserta didik untuk bekerja dan dengan baik dan juga akan berhasil. Yang paling akhir adalah kemanfaatan sosial. Prinsipnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, bicara tentang ekstrakurikuler di SMA Negeri Siwa 5 Ambon, ya, kita punya segudang kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, bentuknya seperti apa? Anda lihat di sini. Ada wajib dan pilihan. Ada juga rutin dan tidak rutin. Ada ekstrakurikuler yang terprogram, dalam hal ini pembinaan rutin sesuai dengan jadwal. Tetapi ada juga yang tidak terprogram. Dalam hal ini pembinaannya lepas sesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Nah, Anda lihat pada slide, ini adalah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kami kembangkan di SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Kita mulai dengan yang pertama ya, yaitu kegiatan bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita ada punya kelompok pembinaan olimpiade, ya, Anda bisa lihat ini. Yang berikut adalah kelompok pembinaan semi, olimpiade semi sains, ada kebumian dan astronomi. Ada juga olimpiade IPS, kita pengembangannya di olimpiade ekonomi dan geografi. Ada juga kelompok TIK, ada juga pembinaan olimpiade bahasa, ya, bahasa Jerman. Ada juga intensif kurs. Nah, itu program-program kegiatan olimpiade yang dilakukan secara rutin. Nah, ada juga bagian yang berikut adalah pengembangan IPTEK yang lainnya, yaitu kelompok pembinaan debat, debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia. Ada juga kelompok pembinaan karya-karya ilmiah, seperti kegiatan karya-karya ilmiah, Elkir, dan sebagainya. Ada juga kelompok pembinaan demokrasi, ya, dan juga wawasan kebangsaan. Nah, ini seperti cerdas cermat undang-undang, ada debat konstitusi, ada juga parlemen remaja.
Nah, yang berikut adalah kelompok pembinaan prestasi olahraga, pembinaannya rutin atau juga sesuai dengan kebutuhan. Kenapa di sini dikatakan pembinaan rutin atau sesuai kebutuhan? Misalnya kita punya basket, kita punya voli, itu pembinaannya rutin. Kita punya tenis meja, kita punya bulu tangkis, pembinaannya sesuai kebutuhan. Dikala ada lomba-lomba yang kita mau ikut, nah kita melakukan pemanasan-pemanasan atau latihan pada olahraga-olahraga ini. Nah, yang berikut untuk bidang seni. Kita di SMA Negeri 5 Ambon punya ada kelompok paduan suara, ada kelompok tali, ada kelompok band dan juga ada kelompok marching band, ya. Nah, ada juga bidang pembinaan akhlak sosial dan kemasyarakatan. Ada rohani Islam, rohani Kristen, ada juga kelompok pramuka, ada PMR, ada juga upacara bendera. Nah, dalam proses pemilihan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ini di SMA Negeri 5 Ambon, kalian boleh memilih 4, di antaranya 2 wajib dan juga 2 pilihan. Saya ulang, di antaranya 2 wajib dan juga pilihan. Wajib itu adalah pramuka dan juga marching band, itu yang wajib. Tetapi di luar pramuka dan marching band, Anda bebas memilih 2 yang Anda mau ikut. Dan pada saat Anda memilih, Anda baiklah memilih sesuai dengan Anda punya kemampuan dan juga Anda punya minat dan bakat ada di situ. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya sebelumnya bahwa memilih ekstrakurikuler tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikut teman. Anda benar-benar memilih kegiatan itu dan Anda mencintainya dan Anda bertanggung jawab penuh kepadanya. Nah, itu pemilihan yang tepat. Baik, kita pindah di yang berikut. Kalau tadi kalian sudah melihat kegiatan-kegiatan pengembangan ekstrakurikuler di SMA Negeri 5 Ambon, sekarang ini adalah kegiatan pembinaan. Nah, kita mulai dengan yang pertama, ini kita punya kegiatan pembinaan olimpiade ya. Ada olimpiade matematika, ya, ada juga olimpiade fisika di situ. Nah, Anda boleh lihat di sini juga, ada juga kita punya olimpiade kimia, ada juga olimpiade biologi ya, ada juga olimpiade kimia, ada juga olimpiade biologi. Nah, setelah olimpiade kimia dan olimpiade biologi, kita juga punya ada olimpiade kebumian. Olimpiade kebumian dan juga olimpiade astronomi. Nah, kita juga ada pengembangan ke olimpiade TIK. Ada pengembangan ke olimpiade TIK. Nah, untuk kalian ketahui bahwa tenaga-tenaga yang dipakai untuk melatih olimpiade itu adalah tenaga internal dari guru sendiri. Ya, internal dari guru sendiri. Nah, yang berikut adalah kita punya debat. Ada debat bahasa Indonesia, ada debat bahasa Inggris, dan juga ada tentang debat konstitusi. Nah, yang berikut kita punya cerdas cermat Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. Nah, kegiatan cerdas cermat Undang-Undang Dasar dan TAP MPR ini ya sudah kita lakukan secara bertahun-tahun. Dan kita lihat ini adalah contoh-contoh dari kegiatan Elpir-Elkir ya, kegiatan Elpir-Elkir. Jadi melatih atau membina kelompok kegiatan Elpir-Elkir ini tidak serta-merta kita harus melakukannya dalam suatu ruangan. Tetapi pembinaannya bisa lepas, bisa terjadwal, bisa dalam ruangan, bisa di luar ruangan. Tergantung situasi dan kondisi pilihan kita mau melakukan pembinaannya itu seperti apa. Nah, yang berikut adalah pembinaan kepramukaan. Nah, ini kegiatan-kegiatan, contoh-contoh kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah kita tentang pembinaan-pembinaan kepramukaan. Saya kira saya tidak bicara banyak tentang kepramukaan karena ada materi khusus yang akan nanti disampaikan oleh kakak-kakak pembina pramuka ya. Nah, di situ Anda dapat informasi lebih banyak lagi tentang kegiatan-kegiatan kepramukaan yang dikembangkan di SMA Negeri 5 Ambon. Yang berikut ada kelompok-kelompok olahraga, ada juga basket dan juga ada voli. Setelah itu juga ada pembinaan seni. Kita punya tari, kita punya paduan suara, ada juga pengembangan di suling. Seperti itu juga kita punya pembinaan paskibra, ya. Kita punya pembinaan paskibra. Nah, setelah itu juga kita punya pembinaan marching band, ya. Marching band ini wajib dipilih oleh semua kalian. Yang berikut adalah, nah ini kita punya grup marching band ya pada saat mengisi acara di acara-acara akbar pada tingkat provinsi. Nah, ini kita punya kegiatan-kegiatan pembinaan kerohanian. Ada bagi yang siswa beragama Muslim, tiap hari Sabtu kita ada salawat, dan yang bagian
yang Kristen kita ada puji-pujian tiap pagi. Nah, itu pembinaan kerohanian. Nah, sekarang kita pindah di kegiatan overseas. Apa itu overseas? Kegiatan overseas itu adalah kegiatan-kegiatan yang dia berbasis internasional. Yang selama ini SMA Negeri Siswa 5 Ambon sudah mengirim begitu banyak anak-anak untuk kegiatan-kegiatan di forum-forum internasional. Yang pertama yang kita lihat bahwa ada program bina antar budaya. Program bina antar budaya ini yang diprakarsai oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Ada yang namanya program YES dan juga AFS. Ada juga program-program pembelajaran bahasa Jerman seperti Summer Students Course, ada juga Solar Camp, ya, ada juga International Youth Friendship Camp. Nah, itu yang kita sudah pernah ikuti dan terjadi di Bali, di Korea dan juga di Malaysia yang baru kembali pada bulan Februari kemarin. Ada juga studi exchange di Darwin, Australia. Itu sudah kita lakukan dan ini dia akan terjalin terus-menerus. Nah, kita melihat di sini tentang bina antar budaya itu sendiri yang khususnya program YES. Program YES ini yang digalakkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat lewat program bina antar budaya. Ini merupakan program beasiswa terhadap negara dengan mayoritas muslim untuk membangun jembatan pengertian dengan Amerika, sehingga ketika siswa kita pergi ke Amerika, atau kalian sendiri pergi ke Amerika, maka kalian akan menjadi duta besar Indonesia di Amerika. Namun sebaliknya ketika kalian kembali, maka akan menjadi duta besar Amerika di Indonesia. Yang berikut, tujuannya adalah melatih kepemimpinan dan melakukan aksi sosial. Dan selama Anda studi 1 tahun di Amerika, ya, berarti nanti Anda memilih mata pelajaran yang Anda suka ketika Anda studi nanti, dan juga Anda akan tinggal dengan orang tua angkat. Perlu saya menambahkan buat kalian bahwa program YES ini adalah program beasiswa full dari Kedutaan Amerika Serikat. Nah, ini kedua anak kami, kakak-kakak kalian nanti, mereka baru kembali dari Amerika Serikat pada bulan Maret kemarin ya. Nah, Maret kemarin itu mereka 1 tahun di sana, tetapi mereka juga tidak menyelesaikan program itu sampai selesai, karena mestinya mereka kembali Juni, tetapi Maret mereka sudah kembali karena terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh sendi-sendi bangsa dan negara ini. Yang berikut juga, apa yang Anda lakukan kalau misalnya selama aktivitas-aktivitas Anda di Amerika? Yang pertama, Anda perkenalkan budaya dan pakaian adat Nusantara di sana. Yang berikut, Anda terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Yang berikut, ada classroom, ada bersama dengan keluarga angkat. Nah, Anda bisa melihat di bawah ini dari tahun 2013 sampai 2019 ini, ya, ada kakak-kakak kalian, kakak-kakak alumni kalian yang sudah pergi ke Amerika, mereka mendapatkan program beasiswa penuh untuk program YES ke Amerika ini. Ayo, kalau kalian berminat silakan. Ya, ketika Anda sudah bergabung dengan SMA Negeri Siswa 5 Ambon, silakan Anda memilih. Anda mau ikut YES atau ya mau ikut AFS, yang punya minat, kerinduan untuk ke luar negeri, silakan persiapkan diri Anda baik-baik supaya di sini Anda punya kesempatan. Yang berikut program AFS. Kalau bicara tentang program AFS, ya, di tiap tahun SMA Negeri Siswa 5 Ambon sudah mengirim siswa-siswa ke berbagai negara. Ada yang ke Denmark, ada ke Amerika sendiri, ada juga sudah ke Australia, ya, ada juga sudah ke Italia dan sebagainya. Tetapi pada tahun 2019 ini, SMA Negeri Siswa 5 Ambon kembali mengirimkan 2 siswa untuk program AFS ke Kakehashi Jepang, ya. Program AFS ke Kakehashi Jepang ini program beasiswa full, yang mestinya pertama itu adalah AFS ini sesungguhnya dia akan berbayar. Tetapi karena kakak kalian berdua ini memilih ke Jepang, ke Kakehashi, makanya mendapatkan beasiswa full dan mereka sudah kembali ke Indonesia. Dan yang melanjutkan di 2020-2021 nanti, kakak kalian kita yang sudah mendapat undangan sebagai calon penerima beasiswa full juga, ya, nanti akan berangkat di beberapa bulan nanti setelah adanya pandemi COVID-19. Nah, kita juga pernah mengirimkan anak-anak ke Selandia Baru, ya, dengan program Netizen Go to New Zealand. Ya, Netizen Go to New Zealand ini kerjasama dengan Ambon Express, ya, di mana ini SMA Negeri Siswa 5 yang pertama mengirim
siswa-siswa ke Selandia Baru, dan ini negara pertama yang dipilih salah satu kerjasama pada saat itu, dan yang mendapatkan kesempatan pertama itu adalah siswa-siswa dari SMA Negeri 5 Ambon. Dan kakak ini sudah menjadi kakak alumni ya. Kakak alumni ini beliau berlomba dengan kakak-kakak mahasiswa, tetapi bersyukur bisa memenangkan akan perlombaan ini dan bisa menerima beasiswa untuk ke Selandia Baru. Nah, ini salah satu program yang namanya Exchange Studi Program Darwin Australia. Nah, tahun kemarin di 2019 lalu ya, tepat pada tanggal 11 sampai 13 Maret itu kita sudah melakukan penjajakan, program penjajakan ya, dengan di mana Kepala SMA Negeri 5 Ambon pada saat itu sudah bertemu dengan kepala sekolah ya pada sekolah di sana yang namanya Halebari Randen School. Ini Halebari Randen School ini sekolah berasrama juga seperti SMA Negeri 5 Ambon. Dia juga jauh dari perkotaan, ya, dia juga jauh dari keramaian. Nah, ini kita sudah membangun salah satu programnya namanya Sister School. Jadi Halebari Randen School ini menjadi sekolah saudara dengan SMA Negeri 5 Ambon, ya. Yang berikut, setelah melakukan penjajakan tadi pada 11 sampai 13 Maret, maka tanggal 2 sampai 2 Agustus 2019 itu SMA Negeri 5 Ambon sudah mengirimkan guru dan 2 siswa ke sana. Ya, mereka melakukan studi selama 3 minggu di sana. Hebat kan? Kalau kalian punya kerinduan untuk berkompetisi di ajang-ajang internasional seperti begini, ayo memilih ekstrakurikuler yang tidak merugikan Anda. Nah, yang berikut, program Goethe Institut Jerman. Nah, ini ya, setiap tahun SMA Negeri 5 Ambon tetap mengirimkan 1, 2, bahkan sampai 3 peserta didiknya melakukan studi musim panas, studi musim dingin di Jerman selama 3 sampai 4 minggu. Ya, monggo ya, kalau Anda sudah bergabung di SMA Negeri 5 Ambon, Anda siap dilatih oleh guru-guru bahasa Jerman yang luar biasa yang semuanya sudah pergi ke Jerman. Ya, yang berikut, ada program Goethe Institut Jerman juga. Ini yang namanya Suler Camp, yang setiap tahun SMA Negeri 5 Ambon mengikut sertakan perwakilannya mewakili Provinsi Maluku untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Suler Camp di Surabaya pada tahun kemarin ya. Nah, kenapa sampai SMA Negeri 5 Ambon bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan program bahasa Jerman seperti itu? Karena kita merupakan salah satu sekolah-sekolah PAS ya yang ada di seluruh Indonesia. SMA Negeri 5 Ambon merupakan salah satu sekolah PAS yang ada di bawah naungan Goethe Institut Jerman. Nah, program-program Goethe Institut Jerman selain yang tadi, di sini juga yang namanya SFF atau Science Film Festival. Nah, kita sudah 2 kali menyelenggarakannya di SMA Negeri 5 Ambon, dan penyelenggara yang datang langsung itu dari pusat, dari kantor Goethe Institut Jerman yang ada di Surabaya ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan untuk yang bahasa Jerman. Nah, kita melihat yang berikut ini adalah warung Prancis. Nah, warung Prancis ini kita rencanakan untuk pengembangan warung Prancis atau pojok-pojok bahasa Prancis di SMA Negeri 5 Ambon, tetapi Negeri 5 Ambon. Yang berikut ini juga tahun kemarin ini juga terjadi kegiatan International Youth Friendship Camp. Itu dia diselenggarakan di Bali, dan bukan saja di Bali tetapi dia juga akan berlangsung di Korea nanti. Nah, ini di Korea ya. Ini akan berlangsung di Korea yang kita sudah mengikut sertakan anak-anak kita yang setiap tahun ada mengikuti kegiatan ini di Korea ya. Selain di Korea juga ya, salah satu kakak alumni, salah satu kakak kalian sudah baru kembali dari Malaysia dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sama. Nah, dari situ kita mengikuti ada beberapa program-program ilmiah ya di tingkat-tingkat nasional yang sudah kita lakukan bersama. Yang pertama kita melihat tentang Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup ya. Tahun kemarin di Bali pada bulan Oktober yang lalu kita sudah mengirim anak-anak kita, salah satu anak kita yang sudah mewakili Provinsi Maluku untuk mengikuti Jambore Bebas Sampah. Nah,
Yang berikut ini adalah salah satu program ilmiah tingkat nasional juga adalah Parlemen Remaja Nusantara yang diprakarsai oleh Universitas Padjadjaran Bandung ya. Tahun 2019 November kemarin kita boleh mengirimkan salah satu siswa kita mewakili Provinsi Maluku juga. Nah, yang berikut adalah workshop Forum Anak Indonesia sebagai pelopor dan pelakor mengenai bahaya merokok dan pentingnya kesehatan reproduksi bagi masyarakat. Nah, tahun kemarin juga SMA Negeri 5 Ambon sudah mengirimkan perwakilannya ke Bogor di bulan November. Nah, baik, pada saatnya kita akan pindah ke prestasi. Saya mencoba untuk mengenal atau memberikan satu buah informasi kepada kalian tentang prestasi-prestasi 3 tahun terakhir yang sudah didapatkan oleh SMA Negeri 5 Ambon. Kita melihat prestasi-prestasi di tahun 2017 ya. Nah, ini adalah Olimpiade Sains, kompetisi Sains MSK yang digalakan Fakultas MIPA Unpati ya. Saya rasa kalian juga sudah ikut pada saat kalian ada di SMP ya. Nah, pada saat itu di Juni 2017 itu SMA Negeri 5 Ambon keluar sebagai juara umum pada kompetisi itu. Nah, pada tahun yang sama di bulan Juli juga SMA Negeri 5 Ambon berhasil merebut 4 emas di Olimpiade tingkat sains provinsi ya. Dan 4 orang yang merebut medali emas ini mereka mewakili Provinsi Maluku untuk melakukan kompetisi di Pekanbaru di 2017 bulan Juli di tanggal 2 sampai tanggal 8 nanti. Nah, yang berikut bahwa kita juga pernah juara umum Expo Bioma ya. Kita pernah juara umum Expo Bioma yang diselenggarakan oleh IAIN Ambon. Yang berikut ini kegiatan Oktoberfest yang dilakukan di Ambon juga. Nah, pada saat itu SMA Negeri 5 Ambon merebut 8 kategori. Dan kita keluar sebagai juara umum pada saat itu. Nah, Olimpiade Bahasa Jerman tingkat provinsi juga pada saat itu ya. Nah, di mana SMA Negeri 5 Ambon juga memberikan satu buah kontribusi yang baik untuk menambah pundi-pundi prestasi di Olimpiade Bahasa Jerman pada saat itu. Nah, ini Olimpiade kepahlawanan ya. Kita pernah ikut juga pada saat itu juara 3 nasional. Nah, ini debat. Debat ini saya mencoba kembali mengingatkan untuk Anda ini kita pernah juara debat bahasa Indonesia bahasa Inggris tingkat provinsi pada saat itu di 2016 ya. Nah, selama 5 tahun berturut-turut SMA Negeri 5 Ambon sudah mewakili Provinsi Maluku untuk mengikuti ajang debat tingkat nasional dari bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia ya. Nah, yang berikut kali ini juga ada lomba Elkir menulis esai. Ini anak kita juara 1 tingkat Provinsi Maluku dan mewakili Provinsi Maluku pada saat itu dan dikirim ke nasional. Nah, ini kegiatan-kegiatan ilmiah yang sudah kita lakukan. Kita pernah mengirim anak-anak juga ke Banda Aceh untuk melakukan Pekan Ilmiah Remaja tingkat nasional. Kalau Anda berkesempatan untuk belajar di SMA Negeri 5 Ambon di sini, berarti Anda juga punya kesempatan yang sama seperti kakak-kakak kalian. Yang berikut LKTI Pertanian pada saat itu. Yang berikut ini adalah kitab juara 1 CCU TAP MPR Provinsi Maluku di 2017 pada saat itu, dan SMA Negeri 5 Ambon mewakili Provinsi Maluku untuk ada dalam ajang nasional ya di gedung MPR DPR RI. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini tim CCU SMA Negeri 5 Ambon yang mewakili Provinsi Maluku pada saat itu. Nah, selain itu juga kita punya kegiatan-kegiatan Parlemen Remaja. Tentu kalau kegiatan CCU dan Parlemen Remaja, bahkan kegiatan-kegiatan yang lain itu dia tidak bisa lepas pisahkan. SMA Negeri 5 Ambon selalu mengirimkan utusannya tiap tahun untuk kegiatan Parlemen Remaja di tingkat nasional yang bertempat di gedung MPR DPRI Jakarta. Nah, lomba sketsa juga kita pernah menjuarai di tingkat Provinsi Maluku. Berikut ini kita pernah mengirim anak-anak ke Paskibraka tingkat provinsi. Yang berikut ini adalah kegiatan Forum Pelajar Indonesia pada saat itu. SMA Negeri 5 Ambon mengirimkan utusannya mewakili Provinsi Maluku di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Nah, ini juga bintek aktualisasi potensi anak melalui media musik dan dongeng. SMA Negeri 5 Ambon juga mengirim utusannya mewakili Provinsi Maluku pada saat itu.
Nah, ini adalah forum anak dalam pelaksanaan partisipasi anak dan perencanaan pembangunan. SMA Negeri Siolima Ambon juga mengirim utusan mewakili Provinsi Maluku ke Surakarta, Jawa Tengah pada saat itu. Nah, tadi 2017, sekarang kita pindah di 2018. Ini salah satu alumni kalian ya. Sekarang ini juga dia sudah studi di Rusia. Dia mewakili Provinsi Maluku untuk mengikuti ajang Olimpiade Bahasa Jerman tingkat nasional pada saat itu. Nah, ini adalah Ekonomi Week dan Ekonomi Quiz. Setiap tahun SMA Negeri Siolima Ambon tentu mewakili Provinsi Maluku untuk mengirim pesertanya mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada saat itu. Nah, ini kompetisi Science Week ya pada 2018 kami mengutus 9 anak ke Universitas Ubaya Surabaya mewakili Provinsi Maluku. Ini Solar Camp pada saat itu di Malang, Jawa Timur. Kami juga mengirim 5 anak mewakili Maluku ke sana. Ini Olimpiade Kimia tingkat Provinsi Maluku yang diselenggarakan oleh FKIP Kimia Unpati, dan kakak kelas Anda ini mewakili Provinsi Maluku atau Universitas Patimura untuk sekaligus mengikuti kegiatan tingkat nasional di Universitas Sumatera Utara Padang pada saat itu. Nah, ini kegiatan lawatan sejarah nasional pada saat itu, di mana SMA Negeri Siolima Ambon juga mewakili Provinsi Maluku mengikuti kegiatan lawatan sejarah tingkat nasional di Banda Aceh. Yang berikut ini juga adalah kawah kepemimpinan pelajar di Bogor ya. Pada saat itu juga SMA Negeri Siolima Ambon mewakili utusannya, mewakili Provinsi Maluku. Nah, ini satu hal yang sangat membanggakan, yaitu kegiatan Gita Bahana Nusantara ya. SMA Negeri Siolima Ambon mengirimkan perwakilannya untuk mengisi acara ya. Kalau Anda menonton video live streaming di Istana Negara pada tiap tanggal 17 Agustus ya, ada Gita Bahana Nusantara yang dia menyanyikan lagu-lagu pahlawan pada saat itu. Nah, salah satu kakak kalian itu mengisi acara pada saat itu. Nah, ini lomba penelitian ilmiah bidang kemaritiman tingkat nasional ya. Pada saat itu SMA Negeri Siolima Ambon keluar sebagai juara 3 tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Hang Tuah di Surabaya. Nah, ini juga ada Olimpiade PKN tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang Surabaya pada saat itu. SMA Negeri Siolima Ambon juga mendapat juara harapan 1 pada saat itu. Nah, dan ini adalah juara umum Olimpiade MIPA Unpati Provinsi Maluku ya, di mana SMA Negeri Siolima Ambon juga merebut juara umum pada saat itu. Ini juga juara 1 debat bahasa Inggris dan juga debat speaker yang diselenggarakan oleh FKIP Unpati, di mana SMA Negeri Siolima Ambon juga keluar sebagai juara pada saat itu. Dan ini adalah juara 1 debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Saya ulang, juara 1 debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang diprakarsai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, di mana SMA Negeri Siolima Ambon memboyong semua gelar, baik debat bahasa Indonesia maupun debat bahasa Inggris pada saat itu. Nah, kita melihat untuk prestasi 2019 ya. Kita melihat yang pertama kegiatan-kegiatan akademik. Nah, kompetisi sains yang diselenggarakan oleh Universitas Patimura Ambon yang dinamakan MSK itu, pada 2009 kemarin SMA Negeri Siolima Ambon kami berhasil mendapatkan 3 medali emas ya. Yang berikut juga kegiatan-kegiatan Olimpiade Bahasa Jerman ya, di mana tahun 2019 kemarin itu SMA Negeri Siolima Ambon mendapat kategori juara 1, juara 2, juara 3, mohon maaf ya, juara 1, juara 3, juara 4 dan juga juara 5. Dan SMA Negeri Siolima Ambon juga mewakili Provinsi Maluku untuk mengikuti ajang kegiatan Olimpiade Bahasa Jerman di tingkat nasional pada saat itu. Nah, debat bea cukai pada saat itu ya yang diprakarsai oleh Bank Indonesia, di mana SMA Negeri Siolima Ambon keluar sebagai juara 3 pada saat itu. Dan yang ini adalah lomba penulisan ilmiah, lomba penulisan esai tingkat Universitas Patimura Ambon. SMA Negeri Siolima Ambon mendapat juara 1 dan 3 pada saat itu. Nah, saya mau mengingatkan kepada kalian semua ya anak-anak ya, yang kakak-kakak kalian yang mendapat juara ini
pada saat mereka masih berada di kelas 10. Baru kelas 10 mereka sudah mencetak juara. Anda jangan mau kalah dong. Ketika Anda ada di SMA Negeri 5 Ambon, Anda menunjukkan kemampuan-kemampuan yang Anda miliki. Nah, ini juga lomba infografis ya yang diprakarsai oleh Universitas Pertamina Jakarta. Di mana pada saat itu SMA Negeri 5 Ambon mewakili Provinsi Maluku dan mendapat juara harapan 1 pada saat itu. Nah, ini juga lomba penulisan esai literasi keuangan Bank BI. Ya, SMA Negeri 5 Ambon pada saat itu memboyong juara 2 tingkat provinsi pada saat itu. Dan juga ada lomba mading literasi keuangan BI. Kita mendapat juara 1 loh. Jadi bagi kalian yang punya hobi mading, punya bakat dan minat di mading, ayo monggo. Lomba-lomba mading banyak ada di SMA Negeri 5 Ambon. Yang berikut, ini lomba PIKR BKKBN Kota Ambon ya. Pada saat itu SMA Negeri 5 Ambon mendapat juara kedua ya. Dan salah satu siswa kalian yang perempuan ini itu namanya Kakak Jen Latu Prisa. Dia diundang langsung dari BKKBN Pusat untuk mengikuti kegiatan Jambore PIKR tingkat nasional di Jakarta pada saat itu. Nah, ini prestasi non-akademik yang lainnya yaitu ini namanya Kakak Joy Silahoy ya. Nah, Kakak Joy Silahoy ini dia mendapat juara 2 lomba nyanyi tunggal se-Kota Ambon tingkat SMA SMK pada saat itu. Suaranya bagus ya. Bagi kalian yang punya suara bagus, monggo bisa mengikuti ajang-ajang nyanyi seperti begini. Nah, yang berikut adalah ini adalah lomba busana kain tenun dan model se-Kota Ambon ya. Di mana SMA Negeri 5 Ambon begitu tampil cantik ya, dan juga mendapat juara 2 pada modeling pada saat itu. Nah, kita melihat ini prestasi yang sangat fenomenal juga, yaitu Festival Musik dan Budaya, di mana ada pemilihan Jujaro dan Mungare di tahun 2019 yang lalu. SMA Negeri 5 Ambon mendapat 7 kategori juara dan keluar sebagai juara umum pada ajang pemilihan Jujaro dan Mungare pada saat itu. Yang berikut, Paskibraka tingkat provinsi ya. Jadi kalau kalian menonton live streaming hari ulang tahun RI di 2019 yang lalu untuk Provinsi Maluku, kalau Anda masih mengingat ya, kalau Anda menonton pada saat itu ya, yang membawa baki itu adalah perwakilan dari SMA Negeri 5 Ambon. Ya, Anda lihat ini Kakak Pitah Wae. Kakak yang begitu cantik ya. Jadi kalian nona-nona yang punya paras cantik, murah senyum, luar biasa. Nah, nanti kalian dipilih untuk yang ini. Asalkan tidak boleh malu-malu ya. Nah, yang berikut, SMA 5 Ambon juga ya punya klub basket. Tahun kemarin kita berhasil mendapat juara 3 yang diselenggarakan oleh Saferus Cup pada saat itu. Tetapi jangan lupa loh, SMA Negeri 5 Ambon juga sudah pernah sampai di puncak final pada saat itu di 2016 yang lalu. 2017 juga kita mendapat gelar, 2018 juga, dan juga 2019. Klub basket SMA Negeri 5 Ambon selalu memberikan yang terbaik untuk pengembangan prestasi bola basket di SMA Negeri 5 Ambon. Nah, ini lomba baris indah ya yang diselenggarakan oleh Kuarcap Kota Ambon, di mana SMA Negeri 5 Ambon pada saat itu keluar sebagai juara 2 ya di tahun yang lalu. Nah, ini karena memang keberhasilan pembinaan karakter kepramukaan itu benar-benar menjadi satu wujud nyata yang luar biasa di SMA Negeri 5 Ambon. Nanti tentang hal-hal ini nanti disampaikan oleh kakak pembina ya di kegiatan materi di kepramukaan nanti. Nah, yang ini adalah kompetisi film pendek. Ini namanya FLS 2N, Festival Lomba Sains dan Seni Tingkat Nasional. Tahun kemarin itu SMA Negeri 5 Ambon ya mengikut sertakan 2 utusan. Mereka mengikuti untuk kategori film pendek mewakili Provinsi Maluku pada saat itu. Ya, kalau kalian ya
punya hobi perfilman, punya hobi menyusun naskah, ayo, monggo. Kesempatan yang luar biasa kalian akan dapatkan pada saat kalian benar-benar mengikuti aktivitas pembelajaran di SMA Negeri Sio 5 Ambon. Nah, ini dari Kepulauan Aru, Dobo. Jadi kalian dari Kepulauan Aru, Dobo, ini namanya Kakak Ampi Gainau. Mungkin dari Kepulauan Aru barangkali kalian kenal ya sama Kakak Ampi ya. Ini Kakak Ampi Gainau yang saya lingkar merah ini. Nah, Kakak Ampi Gainau ini ikuti parlemen remaja tingkat nasional pada saat itu di Jakarta. Jadi kalau kalian yang ingin pergi ke gedung MPR DPR seperti Kakak Ampi loh, ayo belajar yang giat di SMA Negeri Sio 5 Ambon nanti. Nah, yang berikut prestasi 2020. Nah, ini yang merupakan prestasi yang luar biasa ya. Kita di tahun 2020 ini, kita mendapatkan juara 1 tingkat nasional lomba karya ilmiah fisika tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung bulan Februari pada saat itu. Juara 1 nasional loh, anak-anak. Jadi kalian yang punya kemampuan fisika, matematika, kimia, biologi, ayo. Ketika Anda sudah bergabung di SMA Negeri Sio 5 Ambon, mari berikan kontribusi untuk menulis karya, membuat penelitian, supaya Anda punya kesempatan seperti kakak-kakak ini. Nah, untuk kalian tahu ya, kakak-kakak ini pada saat mereka merebutnya itu mereka baru di kelas 10 loh. Kelas 10 semester 2. Nah, lalu Bapak yang baju merah ini yang sementara menyampaikan materi kepada kalian. Ya, sementara menyampaikan materi kepada kalian. Pada saat itu, beliau membimbing kakak-kakak kalian ini boleh mendapatkan lomba karya ilmiah tingkat nasional untuk fisika, juara 1 di Institut Teknologi Bandung ya. Bangga sebagai sivitas fisika ya. Nah, yang berikut. Ini saya lagi dengan anak-anak. Jadi seminggu di Bandung, minggu berikut saya kembali ke Jogja juga dengan kakak-kakak kalian. Nah, kakak-kakak kalian ini mewakili Provinsi Maluku ya. Dari 21 peserta pada saat itu, kakak-kakak kalian berada di urutan ke-6 tingkat nasional pada saat itu. Nah, apa yang kakak-kakak kalian buat di sana? Sehingga mereka bisa berhasil mewakili Provinsi Maluku untuk ada di ajang tingkat nasional yang diprakasai oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta Februari 2020 kemarin. Mereka membuat satu buah aplikasi mobile bagi anak-anak autis, supaya anak-anak autis itu mereka ketika mau mendengar, mereka ketika mau berbicara, ada media yang sudah disiapkan bagi mereka. Ayo monggo, kalau kalian yang punya minat atau punya kelebihan di IT, silakan bergabung. Nah, yang berikut, ini ada lomba juara 2 pembuatan plakat motivasi tingkat nasional. Ini program pengembangan bahasa Jerman ya, yang kakak-kakak kelas kalian ikut. Ini kemarin itu adalah lomba pembuatan plakat motivasi ya di Jakarta dan mewakili Provinsi Maluku dan menjadi juara 2 tingkat nasional pada saat itu. Ya, nah ini berarti guru-guru bahasa Jerman kita luar biasa ya. Nah, monggo kalau mau pintar bahasa Jerman, mau kuasai bahasa Jerman, silakan. Guru-guru siap membantu Anda. Saya mau kasih tahu loh buat Anda, bahwa guru-guru bahasa Jerman SMA Negeri Sio 5 Ambon ini semua sudah ke Jerman loh. Justru sudah ke Jerman, makanya anak-anak juga tiap tahun harus ke Jerman seperti itu. Nah, baik, itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian ya. Yang dapat saya sampaikan kepada kalian tentang kegiatan pengembangan ekstrakurikuler dan prestasi-prestasi yang selama ini yang sudah kita capai dan kita lakukan di SMA Negeri Sio 5 Ambon. Yang punya bakat dan minat, ayo. Yang punya potensi, ayo. Jangan sembunyikan. Ketika Anda bergabung nanti, berarti Anda nanti di bawah koordinir oleh saya sebagai koordinator ekstrakurikuler SMA Negeri Sio 5 Ambon. Saya memberikan ruang yang sebanyak-banyaknya untuk kalian untuk mengembangkan potensi dan minat Anda. Walaupun kita tidak sempat bertatap muka,
tetapi secara virtual, ada lomba-lomba secara online dan sebagainya. Ketika saya minta Anda punya kehadiran, saya minta Anda punya keterlibatan untuk mengikuti lomba, mengikuti kegiatan, mari. Jangan malu-malu, jangan sembunyi-sembunyi potensi. Mari, salurkan potensi, salurkan minat dan bakat Anda, supaya minat dan bakat Anda juga bisa berkembang. Akhirnya, saya mau menyampaikan kepada Anda bahwa kesuksesan selalu ada di depan mata. Karena itu, jangan pernah menengok ke belakang. Demikian yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.